Baik, terima kasih kepada Nurul Wahyuni yang telah menjelaskan materinya. Lanjut kita ke materi yang ketiga, yaitu mengenai harga diri yang akan disampaikan oleh Marianti. Kepada Marianti, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marianti. Di sini saya sebagai pemateri ketiga atau pemateri terakhir yang akan menjelaskan materi tentang harga diri, di mana topik pembahasannya adalah pengertian harga diri, aspek, sumber, komponen, faktor, dan cara menumbuhkan harga diri. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian harga diri. Pengertian harga diri merupakan cara pandang dari keseluruhan individu terhadap dirinya sendiri menurut keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang bisa, penting, dan berharga yang dipengaruhi dari hasil interaksi terhadap orang sekitar dan juga sikap, penerimaan, penghargaan, dan perlakuan orang lain kepada dirinya. Pengertian harga diri menurut para ahli. Yang pertama, Bush. Pengertian harga diri menurut Bush adalah penilaian individu terhadap dirinya sendiri yang sifatnya implisit dan tidak diverbalisasikan. Yang kedua, Frey dan Carlock adalah penilaian tinggi atau rendah terhadap diri sendiri yang menunjukkan sejauh mana individu itu meyakini dirinya sebagai individu yang mampu, penting, dan berharga yang berpengaruh dalam perilaku seseorang. Yang ketiga ada Coppersmith. Menurutnya, harga diri adalah evaluasi yang dibuat oleh individu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dirinya yang diekspresikan melalui suatu bentuk penilaian setuju dan menunjukkan tingkat di mana individu meyakini dirinya sebagai individu yang mampu, penting, dan berharga. Yang keempat ada Gilmore dalam Ahmad Sudrajat. Harga diri menurutnya adalah penilaian pribadi tentang kelayakan yang merupakan pribadi yang diekspresikan dalam sikap individu terhadap dirinya sendiri. Menurut yang kelima, menurut Stuart dan Sunden, harga diri adalah penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal dirinya. Yang keenam ada Darajat. Harga diri adalah satu kebutuhan dasar manusia yang dapat memberi perasaan bahwa dirinya berhasil, mampu, dan berguna sekalipun ia memiliki kelemahan dan pernah mengalami kegagalan. Kebutuhan akan harga diri tidak akan pernah berhenti sehingga mendominasi perilaku individu. Yang terakhir, menurut Wikipedia, harga diri adalah pandangan keseluruhan dari individu tentang dirinya sendiri. Pentingnya harga diri. Harga diri memiliki peranan penting untuk individu. Harga diri merupakan penghargaan terhadap diri ataupun lingkungan. Harga diri tidak akan terbentuk jika individu tidak mau menghargai dirinya sendiri. Mereka yang dinilai tidak mempunyai harga diri adalah tipe orang yang tersisihkan dari pergaulan. Itulah sebabnya menghargai diri sendiri adalah salah satu supaya individu dapat diterima di lingkungan. Harga diri seseorang tidak akan terbentuk jika individu yang bersangkutan tidak ingin menghargainya. Harga diri bukan suatu barang yang bisa diperjualbelikan. Tinggi rendahnya harga diri seseorang bukanlah karena ia menjualnya, maupun jika harga dirinya rendah bukan disebabkan oleh nilai mata uang. Nilai harga diri seseorang diawali dengan tentang bagaimana orang tersebut menilai dan memperlakukan dirinya sendiri. Yang kedua, ada aspek harga diri. Power, kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah kemampuan untuk bisa mengatur dan mengontrol perilaku diri sendiri dan orang lain. Hal ini ditandai dengan suatu penghargaan dan penerimaan orang lain terhadap ide dan hak individu tersebut.
Yang kedua ada keberartian. Ini mempunyai arti kepedulian, perhatian, dan afeksi yang didapat individu dari orang lain. Hal itu adalah penghargaan dan minat orang lain dan suatu tanda diterima dan popularitasnya. Hal ini adalah tanda dengan keramahan, ketertarikan, dan disenanginya individu menyukai dirinya. Yang ketiga ada kebajikan. Ketaatan ikut kode moral, etika, dan prinsip keagamaan yang ditandai oleh tandanya dalam menjauhi perbuatan yang dilarang dan melakukan perilaku yang diperbolehkan oleh moral, etika, dan agama. Yang keempat ada kemampuan. Sukses memenuhi tuntutan prestasi yang ditandai dengan berhasilnya individu dalam menjalankan segala tugas atau pekerjaan dengan baik dari level yang tinggi dan usia yang berbeda. Yang ketiga ada sumber harga diri. Yang pertama, penghargaan dari diri sendiri. Penghargaan dari diri sendiri adalah yakinnya bahwa individu merasa aman dengan kondisi dirinya, merasa berharga dan kuat. Ketidakbiasaan seseorang untuk merasakan harga dirinya membuat dirinya akan merasa rendah diri, kecil hati, dan tidak memiliki daya menghadapi kehidupan. Perasaan penghargaan kepada diri sendiri bisa ditumbuhkan dengan mengetahui yang baik mengenai diri dan dapat menilai secara objektif kelebihan ataupun kelemahan yang ada padanya. Yang kedua, penghargaan dari orang lain. Penghargaan ini kaitannya dengan diterima, diperhatian, dan juga afeksi yang ditunjukkan oleh lingkungan terhadapnya. Apabila lingkungan melihat individu, berarti bernilai dan dapat menerima individu tersebut dengan apa adanya, maka hal tersebut menjadikan mungkin individu untuk dapat menerima diri sendiri dan pada akhirnya mendorong individu tersebut mempunyai harga diri yang tinggi atau positif. Sebaliknya, apabila lingkungan menolak dan melihat individu tersebut tidak berarti, maka individu tersebut akan mengembangkan penolakan dan melakukan isolasi diri. Nah, yang keempat, komponen harga diri. Yang pertama, ada perasaan diterima. Perasaan individu bahwa dirinya adalah bagian dari sebuah kelompok dan dirinya diterima seperti dihargai anggota kelompoknya. Kelompok tersebut dapat suatu keluarga, teman sebaya, maupun kelompok lainnya. Yang kedua, perasaan mampu. Perasaan dan keyakinan individu terhadap kemampuan yang dimilikinya sendiri dalam pencapaian suatu hasil yang diharapkan, seperti perasaan seseorang ketika mengalami keberhasilan atau kegagalan. Yang ketiga, perasaan berharga. Perasaan yang mana individu merasa dirinya berharga atau tidak, di mana perasaan ini seringkali dipengaruhi pengalaman masa lalu. Perasaan yang ada pada individu yang biasa ditunjukkan dan asalnya dari pertanyaan yang sifatnya pribadi seperti pintar, sopan, baik, dan lain sebagainya. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi harga diri. Ada pengalaman. Yang pertama ada pengalaman. Pengalaman adalah sebuah bentuk emosi, perasaan, perilaku, dan peristiwa yang pernah dialami oleh individu yang menurutnya berarti dan memberikan kesan dalam hidupnya. Yang kedua, pola asuh adalah sikap orang tua dalam melakukan interaksi dengan anaknya, mencakup cara orang tua memberi peraturan, hadiah, ataupun hukuman. Cara orang tua menunjukkan otoritasnya dan cara orang tua memberikan perhatiannya dan juga menanggapi terhadap anaknya. Yang ketiga ada lingkungan. Lingkungan memiliki dampak besar terhadap remaja dengan hubungan baik antara remaja dengan orang tua, teman sebaya, dan lingkungan sekitar menjadi menumbuhkan rasa aman dan nyaman dalam penerimaan sosial dan harga dirinya. Yang keempat, sosial ekonomi. Lingkungan memiliki dampak besar
Sosial ekonomi adalah suatu yang menjadi dasar perilaku seseorang dalam memenuhi dorongan sosial yang membutuhkan dukungan finansial yang berpengaruh pada kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, yang terakhir, yang keenam, yaitu cara menumbuhkan harga diri. Yang pertama, menghindari perbuatan yang merugikan untuk diri sendiri. Yang kedua, menjaga nama baik. Yang ketiga, tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang keempat, menghargai diri sendiri. Yang kelima, menggunakan pakaian sopan dan rapi. Yang keenam, menghindari orang yang sering berpikir negatif. Yang ketujuh, fokus pada tujuan. Demikianlah penjelasan tentang pengertian harga diri, aspek, sumber, komponen, faktor, dan cara menumbuhkan harga diri. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Marianti yang telah menyampaikan materi yang ketiga. Dan akhirnya kita masuk ke penyampaian terakhir, yaitu mengenai kesimpulan materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama kita bahas mengenai konsep diri. Nah, dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Nur Iman, maka dapat kita ambil kesimpulan konsep diri merupakan cara pandang dan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri, di mana konsep diri tersebut menjadi inti dari kepribadian seseorang dan sangat berperan dalam menentukan dan sangat berpengaruh dalam menentukan dan mengarahkan perkembangan kepribadian seseorang di dalam lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah kepribadian diri, yaitu materi yang disampaikan oleh Nurul Wahyuni. Sehingga dapat kita simpulkan, kepribadian diri merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan bertindak maupun dalam perbuatan. Dan materi yang terakhir adalah mengenai harga diri. Harga diri merupakan cara pandang dari keseluruhan individu terhadap dirinya sendiri menurut keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang sangat penting, biasa saja, dan sangat berharga, serta dipengaruhi dari hasil interaksi terhadap orang di sekitar dan juga sikap, penerimaan, penghargaan, dan perlakuan orang lain kepada dirinya. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 8 memohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi. Terlebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.